Jadi kasih dong pekerjaan saya yang lain. Allah kan maha kaya, kasih dong saya pekerjaan yang lain. Makanya Allah lancarkan sinetron saya. Akhirnya menyampaikan, tanpa harus menjadi ustaz, tanpa harus menjadi syekh, tapi lah mubaleh, baligo ini malah sampaikan. Jadi tugas saya hanya menyampaikan. Saya ada ini Om, berarti Om Adi setelah pertama kali ketemu sama orang yang ini berbarengan di kereta itu, secara waktunya juga nggak lama ya Om? Untuk masuk ke dalam itu proses hijrah. Saya termasuk agak lamban ya. Saya tuh kurang lebih sekitar 6 bulan. Setelah itu ya nyampein. Nah, ilmu saya kan bukan ilmu yang gini, Mas. Dalam menafsirkan Quran tuh ada banyak teori. Ada 3 metode. Ya. Metode yang pertama kali itu adalah metode malaikat Jibril diajarin Allah nyampein ke Nabi Muhammad. Atau Allah mengajarkan langsung kepada Nabi Muhammad. Pertanyaannya, Allah dengan malaikat Jibril ngajarin Nabi Muhammad dulu gimana metodenya? Di dalam Al-Quran dijelaskan, wa yubayyinu lakumul ayati wallahu alimun hakim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yubayyinu lakumul ayati wallahu alimun hakim. Allah yang akan menjelaskan ayat-ayatnya karena Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Jadi yang bisa menjelaskan Quran Allah apa Adipura. Nah, sekarang kita lihat, ada buku judulnya Borokokok, ditulis oleh Adipura. Yang bisa menjelaskan buku Borokokok, saya Adipura yang bikin atau Bapak yang baca atau Mas Adit yang baca? Mas Adit bisa menafsirkan, tapi belum tentu sama dengan saya. Tulislah sama saya, turunlah laki-laki ganteng dari kuda berwarna hitam. Laki-laki ganteng Mas Adit dengan laki-laki ganteng saya beda nggak? Beda. Kudanya beda nggak? Beda. Nah, itulah perbedaan interpretasi. Nah, karena itu yang bisa menafsirkan Quran siapa? Ya Allah. Kenapa? Karena Allah yang tahu penafsiran yang benar daripada kuda itu. Oke. Allah bilang yang bisa menjelaskan ayat-ayat ini aku. Wa yubayyinu lakumul ayati wallahu alimun hakim. Aku yang akan menjelaskan ayat-ayatnya karena aku yang mau mengetahui, mau bijaksana. Kamu nafsirnya nggak bijaksana. Aku tahu. Oke. Pertanyaannya, bagaimana cara Allah menjelaskan kepada Jibril alaihissalam? Bagaimana cara Allah menjelaskan kepada Jibril pada Muhammad Rasulullah SAW? Bagaimana caranya? Di surat 24 An-Nur ayat 46, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Allah akan menurunkan ayat-ayat lain yang menjelaskan kepada orang yang dikendakinya untuk ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Jadi cara Allah menjelaskan itu pakai ayat, bukan kata pendapat. Ini ayatnya nyambung ke ayat ini, nyambung ke ayat ini. Kalau di sini ada Ustadz Adi Hidayat. Ayat ini turunannya, gitu kan? Nah, saya pakai metode itu. Padahal metode ini sebelum Adi Hidayat terkenal saya udah pakai. Dari 2019 saya udah pakai metode ini. Cuman orang nggak percaya saya, makanya orang meledek. Anda belajar dari mana? Saya bukan kok belajar gini. Sampai saya suatu saat ngomong gini. Ya Allah, saya mohon besok lusa ada orang yang memiliki disiplin keilmuan yang benar, yang mempergunakan metode ini ya Allah. Saya ngomong gitu. Tiba-tiba tahun 2015 lah Adi Hidayat terkenal. Dengan sistem satu ayat dijelaskan ayat yang lain aja. Padahal itu metode yang dari dulu kita pakai. Tapi karena Adi Hidayat dengan latar belakang pendidikannya jelas segala macam, orang ada berani gugat deh. Kalau Adipura boleh gugat. Dan bagi saya nothing tulus. Pertanyaannya, kok saya tahu ayat ini nyambung ke ayat ini, kok ayatnya nyambung ke sini? Dari mana? Kan ayatnya begini, Ar-Rahman alamal Quran. Jadi yang menjelaskan Quran siapa? Kan Ar-Rahman alamal Quran. Jadi yang ngasih tahu ayatnya mungkin ayat siapa? Ya nggak tahu saya juga. Cuman Anda nanya, saya jawab ayatnya. Anda nanya apa, saya jawab ayatnya. Nah, bukan hanya ayat. Anda sebutin hadisnya apa, saya nanti tafsirkan hadis itu apa. Cuman metode penafsiran hadis saya beda dengan orang lain. Penafsiran hadis saya ada di surat 53 Al-Munajam, An-Najm ya. Bahwa 53 ayat 1 sampai 5, ucapan Muhammad tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan. Nah, berarti ucapan Nabi Muhammad pasti memiliki dasar Quran dong. Jadi mungkin nggak Nabi Muhammad berkata sesuatu di luar Quran? Nggak mungkin. Surat 69 Al-Haq, Nabi Muhammad ayat 45 sampai 47 dipegang tangan kanannya, dipotong tali ulat jantungnya kalau berani mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan Quran. Nah, jadi kalau pingin tahu maksudnya hadis, kembalikan kemana? Quran. Oke, Al-Quran disimpan di mananya Rasulullah? Surat 29 ayat 49, balhu ayatin bayyinatin fi sudur. Quran adalah ayat yang nyata di dalam hati. Ucapan Adipura, perbuatan tangan kaki Adipura sangat dipengaruhi oleh apa yang ada di hati Adipura. Itu. Nah, Muhammad Rasulullah SAW ucapan perbuatannya sangat dipengaruhi oleh apa yang ada di hatinya. Ketika Rasulullah berisi Quran dalam hatinya, maka ucapan perbuatan Rasulullah apa? Quran. Maka kalau berbicara hadis atau sunnah, hadis kan perkataan Rasulullah. Sunnah itu adalah ucapan perbuatan Rasulullah yang distatementkan. Itu pasti memiliki dasar Quran. Maka kalau ingin memahami hadis, baca itu Quran. Maka hadis pasti memiliki dalil Quran.
Maka saya kemarin bikin ada 1000 hadis, ini hadisnya, ini dasar Quran. Yang lebih lucu sekarang orang berdebat karena nggak ngerti. Mohon maaf jangan tersinggung. Dulu ada kasus, seorang profesor, saya nggak usah nyebut namanya, ingat aja ya. Dia bilang bahwa Nabi Muhammad tidak tahu masuk surga. Dalam hadis yang lain, hadisnya gini bunyinya. Hei fulan, amal soleh ini akan membuat kamu masuk surga. Nah, kata sahabatnya Rasulullah. Terus Rasul berkata, apa yang kau katakan? Aku berkata bahwa pahala ini, amal ini akan membuat dia masuk surga. Oh, tidaklah demikian, kata Rasul. Sesungguhnya yang mengetahui akan masuk surga seseorang adalah Allah. Bagaimana dengan engkau ya Rasul? Aku pun demikian. Di hadis ini menunjukkan Nabi Muhammad tidak tahu kalau dia masuk surga. Ini hadis pertama. Sementara dalam hadis yang lain, aku seperti ini dalam surga dengan orang yang mengurus anak yatim. Berarti kan Nabi Muhammad tahu masuk surga. Debat dong soal ini. Yang ini profesor, ini ulama. Saya langsung ketawa. Saya ditanya sama orang. Di, kamu katanya ngerti hadis. Ini ada dua orang pendapat ribut. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Kok bisa? Dua-duanya benar. Sekarang kita lihat. Surat 6, Al-An'am ayat 50. Inna ma'atabi'u ma yuha ilaihi min rabbi. Nabi Muhammad berkata, aku tidak tahu yang gaib. Aku tidak tahu perbenaran Allah. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dari Tuhanku. Oke. Jadi di zaman 6 ayat 50, di zaman awal Nabi Muhammad mendapatkan surat 6 ayat 50, memang Nabi Muhammad tidak tahu yang gaib, tidak tahu kalau belum masuk surga. Tidak tahu di awal. Seiring dengan ayat lain yang turun, kan di surat 17 Al-Isra ayat 106, Al-Quran itu turun bertahap kan? Nabi Muhammad dapatlah ayat-ayat. Surat 69 ayat 40. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan kepada Rasul yang mulia. Muhammad kan dapat Quran Rasul yang mulia. Di surat 16 An-Nahl ayat 3 surat 16 An-Nahl ayat 30 sampai 32, orang bertakwa masuk surga. Nabi Muhammad tahu beliau adalah Rasul yang mulia. Rasul yang mulia, Rasul yang bertakwa. 49 Al-Hujurat ayat 13. Bahwa orang bertakwa adalah orang yang mulia. Ya ayuhannas, ya ayuhannas, inna khalaqna min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila ila li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia adalah manusia yang takwa. Nabi Muhammad Rasul yang mulia, maka otomatis Rasul yang bertakwa nggak? Rasul yang bertakwa masuk surga nggak? Masuk surga. Maka Nabi Muhammad akhirnya tahu kalau belum masuk surga. Karena itu di surat 72 ayat 26 sampai 29, tidak ada satupun yang tahu tentang yang gaib kecuali aku. Dan aku memberitahu kepada rasul-rasul yang aku kehendaki. Jadi ada nggak rasul-rasul yang dikasih tahu yang gaib? Muhammad Rasulullah. Makanya Nabi Muhammad tahu di zaman ini kalau beliau masuk surga. Tapi di awal tahu nggak? Enggak, ayatnya belum turun. Anak SD dengan anak SMP beda nggak 1 tambah 1 sama dengan 2? Anak SD 1 tambah 1 sama dengan 2. Anak SMA mungkin masih sama. Tapi kalau udah S3, 1 tambah 1 belum tentu sama dengan 2. Karena ada koefisien, ada konstanta. Ya, jadi beda ilmu. Jadi yang benar yang mana? Dua-dua hadis yang benar. Yang salah mana? Ya nggak tahu dua-duanya. Kok bisa sih, Di? Kalau kamu tahu jawabannya begitu. Saya juga bingung, Mas. Jadi kalau ada hadis saya cuma gini aja. Ya Allah, ya Rabbana, aku nggak tahu hadis. Ini maksudnya hadisnya apa? Nanti kayak keluar, Mas. Surat sekian. Oh, dari sini. Terus kemana lagi? Jadi sisi menjelasinnya tuh ayat. Berkesinambungan ya pada akhirnya. Ya. Kayak sistem Adi Hidayat itu. Awalnya saya bilang, tapi saya mungkin nggak bisa. Bisa lah. Syaratnya satu, manusia. Kalau bukan manusia, kan ada Basya Irlinas kan. Al-Quran buat manusia, kecuali bukan manusia. Tinggal bagaimana juga sih Om Adi pada saat bertemu orang itu yang saya penasaran ya Om, yang di kereta itu Om. Kita proses konfliknya kan nggak langsung nerima itu Om. Justru saya enggak. Om bilang butuh waktu 6 bulan itu kan. 6 bulan itu belajarnya. Berarti langsung ekspres ketika dia masuk itu langsung masuk ke kolbu ya. Makanya saya sempat nanya ke dia, kok saya nggak ada di internal konflik gitu, nggak ada konflik di dalam diri saya ketika dia ngomong. Jawaban dia sempatnya gini, ini lucu nih. Di, yang bikin Quran siapa? Allah. Yang bikin otak kamu siapa? Allah. Yang bikin hati kamu siapa? Allah. Kalau memang otak kamu yang bikin Allah, kalau memang hati kamu yang bikin Allah, Al-Quran yang bikin Allah, sama nggak iOS-nya? Operating system-nya sama nggak? Oke. Jadi kalau otak lu nggak nerima, hati lu nggak nerima Al-Quran, otak buatan mana? Ngerti nggak? Paham nggak? Oke. Nah, ternyata yang selalu menolak itu adalah karena dia ketika belajar terdoktrin dengan instruksi ilmu-ilmu yang lain, Kang. Nggak murni. Nah, kalau yang otaknya memang
Dulu belajar Quran aja kagak kan? Hadis aja kagak. Jadi masih bener putih kan? Tiba-tiba dikasih kayak gitu, otaknya kan masih enak. Nah, yang bermasalah tuh ketika Anda pernah belajar Quran di tempat lain, belajar hadis di tempat lain, ketika menerima ini, dia distorsi, inner konflik. Karena apa yang diterima diajarkan Allah belum tentu sama dengan apa yang diajarkan manusia. Kan? Makanya di situ, contoh gini lah. Sholat tepat waktu. Ya. Duhur kan, sekarang udah ajan kan, kita belum sholat nih. Duhur dari jam 12 sampai jam 3 katakan. Kalau saya jam 2 sholat, tepat waktu nggak? Oh. Kan waktu sholat jam 1 sampai jam 3. Masih tapi Anda tidak awal waktu. Anda kehilangan pahala di awal waktu. Tapi Anda tetap sholat. Tapi yang penting nggak boleh lebih. Tetap Anda sholat. Anda tepat waktu, tapi tidak di awal waktu. Tapi Nabi Muhammad mengajarkan kita sholat di awal. That's it. Kalau enggak, kasihan dokter dong, lagi operasi. Aduh, saya sholat dulu. Ini gimana ini? Usus saya. Ayo. Nah, kalau gitu kan tidak berlaku umum, sementara Al-Quran berlaku buat manusia. Jadi kita harus tahu, oh di mana nih kita lagi bicara. Oh, lagi gini nih. Maka kalau dalam syuting kan selalu kendala nih. Ada orang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maaf saya harus sholat, tinggalin. Si kru lagi siap nih. Pemain-pemain lain udah siap di onset. Tiba-tiba ditinggalin. Ya dia nggak bisa menolak. Ya udahlah dia. Tapi dia lupa bahwa at the moment waktu itu memang kita harus butuh syuting itu. Apa salahnya dia selesaikan syuting itu, kemudian Anda sholat di jam 1 atau jam 2? Toh Anda tidak kehilangan momen kan? Anda tetap tepat waktu, tapi Anda tidak di awal waktu. Paham? Konsep tepat waktu dengan awal waktu. Nah, beda, kalau orang bilang beda unta sama kambing katanya. Lu dapat kambing, untung kambing ayam aja malu bisa wab. Tapi tetap melakukan. Paham saya? Allah mengajarkan kayak gitu. Karena Allah kan turunkan Quran bukan hanya untuk orang ustadz doang yang nggak ada waktu kecuali untuk sholat. Kalau dokter gimana? Lagi perang, sorry, gua ajan dulu ya, mati nih. Masih suka ketemu, masih berhubungan sama yang pertama kali itu. Yang satu udah meninggal. Meninggal, karena memang dia justru yang pertama ngajarin malah masih hidup. Tapi yang kedua, jadi karena dia itu, saya kan banyak nanya, ini kalau ini gimana nih? Kalau gimana? Nah pertanyaan saya kemudian gue jaraknya kan di Palembang kan. Nah, akhirnya saya belajar sama yang di Indonesia, yang di Bogor. Karena dia gurunya dia katanya. Ayo saya belajar ke dia. Nah kemudian ini yang meninggal. Justru saya akrabnya justru akhirnya sama yang di gurunya dia. Gurunya yang di sini. Itu aja sih. Jadi saya sekarang lebih menghadapi kehidupan lebih santai. Waktu sholat ada 5 di Quran. Surat 4 tadi saya 103. Waktu sholat ditentukan. Kalau ditentukan ya pasti ada waktunya dong. Nah, duhur, asar, maghrib, isya, subuh ada di Quran semuanya. Dari surat 11 ayat 114, surat 17 Al-Isra 78 jelas. Waktu sholat itu 5. Jadi bagi saya, cuman kita harus tahu bahwa ada tepat waktu, awal waktu, ada di pertengahan itu. Tetapi tetap di tepat waktu. Kan waktunya gitu. Iya, cuma perbedaan itu aja awal waktu. Nah, dokter, ini nih. Buka dari jam 8 sampai jam 8 malam. Ini nih, misalnya IBS Smart. ISBC, IHBS Smart. Buka dari jam 8 sampai jam 8 malam. Boleh nggak saya jam 8? Boleh. Boleh nggak saya datang jam 10? Boleh. Jam 7 malam? Boleh. Kalau jam 8.30? Nggak bisa. Anda nggak sholat loh, lu juga nggak bisa ngeles loh. Lewat waktunya kan. Tapi boleh nggak saya datang gitu jam 8 saya ngomong tepat waktu? Boleh. Masih buka. Kalau bisa lihat pintu pahala tuh malaikat masih ada nih, ayo lo. Cuman beda level. Karena memang di surat 22 Al-Hajj ayat 37 ketakwaan tuh bertingkat-tingkat. Nah, kalau orang yang nggak masalah. Tapi kalau lagi gini kan nanggung. Selesaiin aja dulu, santai aja woles. Kalau saya, yang penting maksimal jam 1 kita udah harus kelar, kemudian ini. Yang penting dalam sampai jam tenggang waktu sampai jam 3 tadi. Dan di dalam sinetron saya harus pahami. Orang selalu berdebat di situ, saya bilang, kalau misalnya jam 2 tidak tepat waktu. Awal waktu berai, tepat waktu iya. Jangan salah. Tepat waktu dengan awal waktu beda. Tingkatan itu aja, tingkatan secara waktu ya? Iya, kan tepat waktu. Iya. Tapi tidak awal waktu. Iya. Pahalanya beda nggak? Beda. Tetap yang awal waktu, kan kata Rasulullah barisan pertama unta, kata Rasulullah. Barisan kedua sampai akhirnya kambing, tapi ayam nggak ada. Ya maksudnya itu aja. Jadi nggak usah debat soal hal yang nggak penting. Kalau saya sih senyum aja kalau ngadepin kayak gitu.
Baru orang belajar kan gitu. Iya. Orang belajar kan, belajar mobil, bawanya pakai mobil terus nggak? Iya. Wah, baru sholat kemarin sore, udah langsung nyalain orang lain. Woi, kamu tuh nggak jelas gini-gini, padahal yang nyetir yang sebelah udah sumaker kan.